Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara dan seluruh yang hadir yang kami muliakan. Saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Havenu Shalom Alehem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syurok. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu, Havenu Shalom ya. Havenu Shalom Alehem, Havenu Shalom Alehem, Havenu Shalom Alehem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem, Havenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Havenu Shalom Alehem, Havenu Shalom Alehem, Havenu Shalom Alehem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai video kesempatan kali ini yang akan kita bahas bersama-sama, yang mana kita tadi telah mendengarkan bersama-sama tentang video cuplikan awal yang tadi saya tampilkan pertama. Saya makin kemari malah makin enak tentang perkataan-perkataan Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu tersebut. Karena ada orang-orang yang notabene-nya kita katakanlah berpihak ke Panji Gumilang, mengatakan ketika hal-hal tersebut itu dikaitkan oleh mereka itu adalah bertoleransi. Itu memang hak mereka. Karena ketika orang itu ada yang suka dan juga ada yang tidak, itu memang hak mereka. Tapi kita sebagai orang biasa, kita juga harus pandai-pandai menilai siapa yang pantas kita jadikan sebagai rujukan, siapa yang tidak pantas untuk tidak kita jadikan sebagai rujukan. Yang pertama, yang kita jadikan rujukan yang benar-benar baik, tentu itu adalah ulama. Mau kiai ke, mau ustadz ke, mau habaib ke, ketika itu ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang tidak melabrak aturan-aturan Allah, yang tidak melabrak syariat-syariat agama Allah, maka ikutilah. Akan tetapi ketika ada ulama bahkan mengaku syekh atau apapun itu, ketika sanad keilmuannya tidak jelas, lalu malah mengacak-acak syariat, lalu katanya bertoleransinya pun kebablasan. Nah ini hati-hati, harus disekat, karena bahaya saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, ini kalau kita lihat Ponpes Al Zaitun ini bukan ponpes kecil, akan tetapi ponpes yang besar. Ini ketika si Panji Gumilang tersebut ini didiamkan, ini bahaya saudara. Bertoleransi bukan seperti itu. Dalam video-video saya yang terdahulu, saya sering mengatakan tentang cara bertoleransi yang baik dan benar. Bukan berarti kita harus mengucapkan seperti itu. Tentang tadi yang saya tampilkan dalam video cuplikan awal tentang si Panji Gumilang, bahkan ada katanya para pendukungnya bahwasanya itu bertoleransi. Bertoleransi bukan seperti itu. Bertoleransi bukan mencampur adukan akidah. Kalau bertoleransi mencampurkan akidah, yaitu adalah otaknya sendeng, alias apa? Gila saudara. Karena apa? Mengacak-acak akidah itu tidak boleh untuk diacak-acak. Karena akidah itu adalah sakral saudara, tidak bisa dikembang pilih. Lalu bagaimana ketika toleransi yang benar baik? Nih, toleransi yang benar. Padahal saya sering mengatakan tentang video-video saya yang terdahulu tentang toleransi yang baik dan benar dan tidak melabrak aturan agama. Yang pertama, contoh ketika kita ada non-muslim, entah itu tetangga, entah itu sahabat. Nah, ini non-muslim ini mereka mempunyai contoh seorang istri. Lalu istrinya ini mau melahirkan. Nah, lalu si non-muslim ini tidak punya uang. Nah,
lalu dia meminta kepada kita yang Islam. Lalu bagaimana? Apakah boleh atau tidak ketika kita membantu? Tentu jawabannya adalah boleh. Itu adalah toleransi yang baik dan benar. Karena kita tidak boleh ketika kita mau menolong orang, kita lihat dia itu dari suku mana, agamanya apa, tidak boleh. Tetap kita bantu dia, walaupun dia adalah non-muslim. Tetap tidak apa-apa kita bantu dengan uangnya, atau pemikirannya, atau tenaganya. Karena walau bagaimanapun dia membutuhkan bantuan kita. Lalu yang kedua, tentang toleransi yang baik dan benar. Contoh, ketika ada tetangga kita ini non-muslim, lalu tetangga kita ini yang non-muslim, ini amit-amit ya, ini hanya contoh. Tetangga kita ini terdapat musibah, entah kecelakaan, entah kebakaran. Nah lalu ini kita sangat tetanggaan sama orang-orang yang non-muslim. Apakah kita harus berdiam diri? Tentu jawabannya tidak, saudara. Lalu apa yang harus dilakukan? Wajib hukumnya kita bantu tetangga kita walaupun dia bukan Islam. Tetap wajib kita bantu walaupun dia non-muslim. Kita bantu dengan tenaga kita, dengan materi kita, dengan apa yang kita bisa. Jangan kita lihat dia walaupun dia agamanya bukan Islam lalu kita tidak mau membantu. Itu salah. Kita tidak bertoleransi namanya. Kalau kita ingin bertoleransi walaupun dia agamanya bukan Islam, lalu dia meminta pertolongan, bahwasanya dia ada musibah, kita wajib hukumnya untuk membantu tetangga kita yang sedang kesusahan. Seperti itu. Karena tidak akan panjang-panjang juga sih saya, karena sedikit capek juga. Karena saya ketika saya melihat video Panji Gumilang ini, jadi saya tidak bisa diam gitu loh. Saya ingin menanggapi statement-statement yang dikeluarkan oleh beliau. Karena ini pesantren ini bukan pesantren kecil loh saudara. Ini pesantren yang besar. Ini bahaya. Nanti umat yang tidak tahu apa-apa, dia salah menitipkan anak kepada pesantren yang tidak pantas. Oh, ini bahaya saudara. Ini semoga MUI bisa bertindak cepat, bisa bertindak tegas tentang mengusut tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Ponpes Al Zaitun tersebut saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, saya jadi ingat terdahulu, kalau orang-orang dahulu dia itu mau mesantrenin anak, mau mondokin anak, pasti masalahnya cuma satu. Kenapa? Takut anaknya kagak betah di pesantren. Kalau sekarang kita jadi double masalahnya. Yang pertama, takut anaknya kagak betah di pesantren. Yang kedua, takut salah menitipkan anak kepada pesantren-pesantren yang mengacak-ngacak akidah. Lalu seperti apa kita sebagai orang tua? Harus benar-benar lihat pesantren-pesantren yang baik, ulama-ulama yang baik, terutama ulama-ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ulama-ulama yang gegabah, bukan ulama-ulama yang merusak syariat agama. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga orang-orang tuanya yang ingin mesantrenin anak, silakan cari pesantren-pesantren yang bagus, cari pesantren-pesantren yang baik, yang jelas keilmuannya, yang sanadnya jelas, bahkan yang tersambung sampai baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan ulama-ulama tersebut yang di pesantren tersebut bermadzhabnya pun jelas, keilmuannya juga jelas, dan juga ahlus sunnah wal jamaah yang mengajarkan umat untuk iman kepada Rasul, mengajarkan umat untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa selalu dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus menurut Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.